Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit? Ya, kita doakan semoga sekolah dan siapa tadi? Dan Alvino. Oh, Bapak segera diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul dengan kita. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang keberagaman. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu ketua kelas bisa berdoa. Jadi sebelumnya mungkin bisa disiapkan produknya terlebih dahulu. Buka produknya. Produknya habis sudah jurnal. Sudah dibuka semuanya, buka produknya. Sudah. Disiapkan. Dibuka Google Classroom-nya. Classroom. Ya, buka. Yang mengenal keberagaman. Yang ini ya, gambarnya seperti di sini ya. Sudah semua?
gambar apa? Reog. Reog. Reog itu pesennya dari mana sih? Kalian tahu fakta menariknya nggak? Jadi kesenian reog itu dulu pernah mau diklaim atau diambil oleh negara lain. Itu dulu sempat lama. Di negara mana? Malaysia. Jadi reog itu pernah mau diambil oleh Malaysia. Kenapa kira-kira bisa diambil? Karena kenapa? Jadi ya salah satu alasan kenapa reog itu ingin diklaim adalah budaya reog telah diwariskan oleh generasi penerus. Jadi fungsi atau tujuan kita dalam pelajari materi keberagaman adalah yang pertama yaitu peserta didik atau kalian akan memahami pengertian keberagaman seperti pakaian adat, rumah adat, dan daerah. Kemudian mendeskripsikan keberagaman dan daerah dari berbagai macam karakter. Dan salah satu tujuan lainnya adalah untuk mengetahui seperti itu keberagaman. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Ada yang ingin membaca dari kelompoknya aja? Ayo, coba. Keberagaman adalah perbedaan dalam adat istiadat, dalam kata kunci seperti bahasa, pakaian, dan makanan, ada juga alat musik, ada juga apa yang lain, rumah adat. Jadi keberagaman adalah perbedaan dari berbagai macam daerah. Karena waktu, jadi kita akan membahas 4 poin inti dari keberagaman. Yang pertama yaitu tentang pakaian adat, yang kedua tentang alat musik, yang ketiga tentang rumah adat, dan yang terakhir tentang tarian daerah. Nah, di sini di debat-debat ini kita akan pergi atau terbang dari ke berbagai pulau yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama kita langsung saja terbang ke pulau-pulau tersebut. Ada yang ingin membacakan? Oke, silahkan Mas. Pakaian adat adalah busana tradisional yang mencerminkan identitas suatu daerah dan budaya masyarakatnya. Pakaian ini biasanya dipakai dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta upacara resmi sebagai simbol warisan budaya. Oke, jadi pakaian adat. Nah, dari pengertian tadi, kira-kira bedanya pakaian adat dengan pakaian yang kita kenakan sehari-hari itu apa? Bentar ya. Jadi kalau pakaian adat adalah busana tradisional yang mencerminkan identitas suatu daerah. Kalau pakaian sehari-hari kan kita gunakan seperti biasa, buat jualan, buat main bola, buat pergi kemana. Kalau pakaian adat itu adalah pakaian yang mencerminkan kebudayaan dari daerah tertentu. Contohnya di sini. Ada yang ingin membacakan contohnya? Ayo siapa ya? Tidak ada. Contohnya adalah dari kita terbang ke Kepulauan Papua. Ada apa itu namanya? Yang keras dong. Apa itu namanya? Merdeka dan Ewer. Di sini dijelaskan Merdeka dan Ewer itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang khas, salah satu ayo. Salah satu ayo. Mas Putra ayo. Apa itu Merdeka dan Ewer? Ya, yang dari Papua.
Oke, kurang tepat sepertinya. Mungkin kita terbang ke sisi kiri. Mbak Aya mungkin bisa menjelaskan apa itu koteka dan ewer? Oke, jadi poin utama dari pakaian adat koteka atau ewer ada dari Papua. Kan Papua itu identik dengan alam kan ya. Jadi pakaian adatnya itu mencerminkan katanya dengan alam. Itu Papua. Kemudian orang Papua itu kan di sana kan pasti kan susah, dan makanan pokoknya itu kan sagu, ya kan? Jadi pakaian adat yang dikenakan dari Papua itu berkaitan dengan daun sagu. Selanjutnya kita terbang ke mana ini? Mau kemana dulu? Ke Kalimantan. Ada yang mau menjelaskan berikan mata? Ayo silakan. Yang keras lah. Lambang keanggunan dan kebanggaan terbuat dari kain bulu hitam. Oke, jadi kita terbang ke Kalimantan. Namanya apa? Nama bajunya? Sampai sapak dan tahan. Jadi baju dari Kalimantan itu bernama sampai sapak dan tahan. Di mana baju ini itu melambangkan keagungan dan kebanggaan. Jadi baju ini menjadi kebanggaan bagi daerah tersebut. Kemudian baju ini juga terbuat dari kain bulu hitam. Ada yang sudah pernah lihat? Belum? Mungkin nanti kita cari di internet. Salah satu pekerjaan problem. Kemudian kita terbang ke mana dulu? Mana barat atau Jawa Tengah? Mana barat atau Jawa Tengah? Ada yang mau membacakan? Ayo, jangan ngantuk. Agak keras sih. Kita terbang dari namanya dulu. Kalau dari Sumatera Barat itu nama bajunya itu apa sih? Nama bajunya apa? Bapak nggak dengar? Oke, jadi kalau kita terbang ke Sumatera Barat, apalagi ke daerah Padang, kita akan menjumpai pakaian adat yang bernama baju Batague dan Kanduang. Di mana cirinya dari baju ini adalah melambangkan kekayaan alam di daerah tersebut dengan kain yang terbuat dari sama seperti dari Kalimantan, yaitu terbuat dari kain bulu atau kain sutra. Kemudian kita terbang ke Sulawesi Selatan. Ada baju apa? Baju bodo itu baju yang kita kenakan pas lebaran bukan? Tapi beda ya. Baju bodo pas lebaran dengan baju bodo dari Sulawesi. Baju bodo di Sulawesi itu melambangkan atau menjadikan yang pertama yaitu lambang identitas dari budayanya. Di mana kalau baju bodo yang biasa kita kenakan itu pada saat lebaran. Tapi kalau baju bodo yang mereka kenakan itu menjadi baju pakaian adat. Kemudian di sini baju ini terbuat dari kain tenun. Berbeda dengan baju sampai sapak dan baju bundokan doang. Baju bodo atau terbuat dari kain tenun. Terakhir adalah ada yang tahu apa itu? Baju dari daerah kita. Ya, baju dari daerah kita. Apa namanya? Dari Sarkep. Di situ keterangannya apa? Kalian pernah ke pernikahan ya? Pas pernikahan itu biasanya yang nikah itu pakainya baju yang gimana? Baju adat ya? Nah, itu yang di bawah biasanya pakainya apa? Rok apa jari? Jadi jari jangkep adalah jari pakaian adat yang dikenakan pada saat pernikahan bisa juga pada saat
upacara adat bisa juga, kurang lebih seperti itu. Dan baju ini terbuat dari kain jarik, kemudian melambang dari pakaian ini adalah kesopanan dengan kewibawaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Alat musik dulu ya. Alat musik, ada yang mau bacakan? Ayo, segala. Alat musik daerah adalah instrumen musik yang berkembang di suatu daerah dan digunakan dalam berbagai acara adat dan hiburan. Setiap alat musik memiliki fungsi dan cara memainkan yang unik sesuai dengan budaya setempat. Oke, jadi kalau dari pengertian yang disampaikan tadi, kira-kira perbedaannya antara alat musik dengan alat musik daerah itu apa? Suara dan ada dong yang ngerti dong. Apa kira-kira? Oke, jadi kalau alat musik atau alat musik budaya itu adalah alat musik yang biasa kita lihat di kehidupan kita, seperti drum, gitar, keyboard dan sebagainya. Tapi kalau alat musik daerah itu adalah alat musik yang berkembang atau yang digunakan pada daerah tersebut atau tertentu. Misalkan, misalkan terlihat pada gambar di samping ya. Ada yang ingin menyampaikan? Yang ingin membaca? Kita mau terbang kemana dulu? Jawa Barat atau Sumatera Barat? Oke, karena kelihatannya ngantuk, mungkin kita bisa berdiri dulu ya. Kita bisa berdiri dulu. Kita bisa bernyanyi dulu agar lebih semangat. Berdiri dulu ya. Berdiri semua berdiri ya. Selanjutnya kita terbang ke
IFA itu mirip seperti kendang. Kalau kalian perhatikan, mirip seperti kendang. Atau ya mirip seperti kendang. Namun yang membedakan kendang dua. Kalau IFA itu satu dengan bagian yang di atas lebih besar dan mengerucut ke bawah. Itu namanya IFA. Musik khas dari daerah Papua. Kita lanjut terbang ke Kalimantan. Ada yang namanya sape. Kira-kira apa yang membedakan sape dengan gitar, dengan keroncong? Apa yang membedakan? Bukannya sama. Cara memainkan gitar dengan sape itu sama atau beda? Beda. Kalau gitar cara mainannya gimana? Kalau sape cara memainkannya? Berarti sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Masih nggak kompak. Sama apa beda? Beda. Gitu loh. Gitar itu cara bermainnya dipetik atau dipukul? Sape cara bermainnya dipetik atau dipukul? Berarti sama atau beda? Nah, gitu loh. Oke, kemudian kalau bahannya sama ya, bahannya dengan kita terbuat dari kayu dan ini menjadi alat musik tradisional yang ada di daerah Kalimantan. Jadi bisa kita temui ketika kita liburan ke Kalimantan. Oke, lanjut kita ke mana yang belum tadi? Ke Sumatera atau Sulawesi? Ke Sumatera Barat ya. Jadi ada yang namanya serunai. Ayo Rafael, bisa dijelaskan apa ini serunai? Yang keras Rafael. Bentar, serunai yang mana? Oke, dari Sumatera Barat. Cara bermainnya gimana? Video. Kemudian terbuat dari apa? Jadi ada alat musik dari daerah Sumatera Barat yang bernama serunai. Hampir mirip dengan seruling ya. Cara pemainannya itu sama, cuma yang membedakan di bahannya. Dimana kalau serunai ini lebih lengkapnya yaitu menggunakan kombinasi antara kayu dan bambu dengan tembaga. Kalau seruling kan hanya dari bambu. Kalau serunai itu lebih rinci dengan kombinasi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Utara ada yang namanya kolintang. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah lihat kolintang itu apa? Masa nggak pernah? Di gambaran atas itu ada yang pernah tahu? Ada yang pernah memainkan alat musiknya? Belum. Jadi kolintang adalah alat musik dari daerah Sulawesi Utara dengan cara bermainnya di Bogor. Kemudian kolintang sendiri terbuat dari apa ya? Kayu khusus apa? Kayu khusus adalah kayu yang kayu tertentu yang tidak bisa dipakai sembarangan. Lanjut ke materi ketiga terkait rumah adat. Ada yang membahasakan rumah adat itu apa sih? Apa? Salah satu aja, ayo. Silakan aja Mas. Yang lain biarkan ya. Rumah adat. Perbedaan antara rumah adat dengan rumah yang kita biasa temui itu beda atau sama? Beda. Apa yang beda?
bentuknya boleh, apalagi kondisi apa boleh, dan juga panjang boleh, bisa masuk bentuk ya. Jadi diperhatikan pada kata kuncinya ya. Rumah adat adalah bangunan khas suatu daerah yang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Itu adalah kata kunci dari rumah adat. Bisa dipahami? Jadi itu yang membedakan antara rumah adat dengan rumah biasa. Kita langsung terbang ke contohnya. Ini agak panjang contohnya ini. Ada yang mau bacakan lagi gak? Sampingnya Mas Galan, saya sampingnya Mas Galan. Ayo bacakan Mas Galan. Yang contoh rumah adat. Yang mana peserta kamu es? Agak kencang, agak kencang. Oke, terima kasih Mas Iwan ya. Ada apa tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan? Oh, Mas Iwan. Apa tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan? Ada yang tahu nggak? Enggak. Apa itu rumah gadang? Nah, rumah gadang sendiri adalah rumah yang rumah dari minang kabau yang berbentuk seperti apa itu? Tanjung kerbau. Kalau kalian lihat contohnya ya, itu kan bentuknya kan licin-licin kan, dari kiri dan ke kanan kan. Nah itu kalau kita lihat dari jenis hewan itu menyerupai dari tanjung kerbau. Jadi kenapa dikatakan rumah gadang itu berbentuk seperti tanjung kerbau. Kemudian kita lanjut ke rumah panjang. Ada yang ingin menyampaikan rumah panjang itu apa? Ayo Mas Dewa. Oke, terima kasih Mas Dewa. Kita kemudian terbang ke Kalimantan Barat, yaitu dengan rumah panjang. Ciri dari rumah panjang ini sendiri ya, ciri khususnya yaitu terdapat di kalimat terakhir, yaitu menggunakan kayu ulin dan dihuni puluhan keluarga. Jadi rumah panjang itu bisa ditempati oleh bagian atau banyak keluarga, tidak cuma satu atau dua. Bisa dipahami tentang rumah panjang? Bisa nggak? Lanjut kita ke materi. Kita ke contoh yang ketiga. Ada mau ke Jawa Timur atau ke Papua? Jawa Timur. Atau mau ke Sulawesi dulu? Jawa Timur. Kalau kita lihat Jawa Timur itu ada rumah joglo. Bisa diperhatikan rumah joglo di Rombuk dengan rumah joglo di jendela, itu berbeda. Namun sama dalam bentuk rumah joglo dan bentuknya pun hampir mirip. Kenapa? Karena rumah joglo itu menjadi rumah adat dari daerah Jawa Timur maupun dari daerah Jawa Tengah. Atau lebih tepatnya rumah adat dari daerah mana? Dari daerah mana? Halo, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ah, nggak semangat sama sekali. Kurang semangat ini. Diperhatikan lagi ya. Diperhatikan lagi. Kalau rumah joglo itu lebih tepat
adat dari daerah Jawa. Dari daerah Jawa. Kemudian kita terbang ke Pulau Papua, tepatnya Papua Pegunungan. Apa nama dari rumah adat di daerah? Bunai apa Hanai? Bunai apa Hanai? Bunai. Oke. Ada yang ingin menjelaskan rumah Bunai itu apa? Selain Mas Dewa, selain Mas Galang, selain oke Mas Rafael, ayo silakan jelaskan. Rumah Bunai itu apa sih? Saya ingin tahu dong, kalau ingin tahu. Yang keras, Mas Rafael. Ya, dari Papua. Yang keras. Yang lain dengarkan ya. Yang keras, Rafael. Oke, terima kasih Mas Rafael. Jadi diperhatikan di produknya ya. Rumah Honai adalah rumah dari daerah Papua Pegunungan. Di mana rumah ini berbentuk apa tadi? Berbentuk budak dan beratap. Atapnya terbuat dari apa? Jerami itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh. Seperti boleh. Dan juga. Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang terakhir. Ada yaitu rumah apa itu? Rumah bayang Sulawesi Barat. Rumah bayang. Apa sih rumah bayang itu? Rumah bayang adalah rumah adat dari suku Mandan di Sulawesi Barat. Bertingkat ya benar. Jadi kata kunci dari rumah bayang adalah di sini, di rumah panggung kayu bertingkat dengan ornamen khas atap wisma. Itu adalah kata kunci khas dari rumah bayang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah capek? Apa sudah ngantuk? Kita masuk ke materi yang terakhir ya. Sebelum kita masuk ke kuis, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang tarian adat. Tolong dipahami. Ada yang menyampaikan tarian adat itu apa? Ayo, sama dua. Tarian daerah merupakan tarian tradisional yang Dipahami mulai ya. suatu daerah dan mementingkan nilai budaya sejarahnya. Tarian ini biasanya digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan hiburan masyarakat. Oke, kalau disimpulkan dari sini, tarian daerah itu apa? Tarian daerah adalah tarian daerah di suatu daerah. Oke, good. Tepat sekali Mas Dewa. Jadi tarian daerah adalah tarian tradisional yang berkembang di suatu daerah. Jadi tarian itu menjadi tari khas dari daerah tertentu. Sampai di sini paham ya? Kemudian contohnya ini tadi. Selanjutnya langsung saja ya. Contohnya kita terbang dari Papua. Ada yang namanya tari sajojo, seperti yang terlihat di gambar. Tari ini berasal dari Papua yang dikenal dengan gerakannya yang sangat energik. Kemudian kita lanjut ke Kalimantan, yaitu ada tari Dayak.
kemudian kita lanjut ke tali giring. Oke, tali giring yuk, siapa yuk? Tinggal dua yang terakhir. Dari cewek mungkin. Cewek, mana cewek? Salah satu yuk, cewek yuk. Dari Jawa Barat. Ayo. Oke, juga. Apa sih tari jaipong itu? Salah satu. Sama aku. Kalian pernah? Oke, terima kasih Mas Dewa. Tari jaipong adalah tari yang dilakukan untuk acara penyambutan. Kalian pernah lihat tari jaipong nggak? Pernah? Gimana narinya? Jadi tari jaipong adalah tari khas dari Jawa Barat yang digunakan sebagai pertunjukan penyambutan dan juga digunakan sebagai atau dikenal dengan gerakannya yang energik. Kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu ada tari lepas. Seperti namanya, ya, seperti namanya, tari ini menggunakan alat bantu kipas di dalamnya. Kemudian tari ini merupakan perpisahan dari kayangan dan bumi. Apalagi karakter dari tari kipas ini, ada yang tahu nggak? Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait materi? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah siap mengerjakan LKPD? Tidak. Oke, silahkan dibuka LKPD pada Google Classroom. Yang ini. Yang lembar kerja. Oke, perwakilan salah satu dari masing-masing kelompok silahkan maju ke depan. Perwakilan. Ya, ini belum kuis ya. Tolong diperhatikan lagi ya. Tolong diperhatikan lagi. Ini belum kuis. Setelah ini baru kuis. Oke. Perwakilan masing-masing kelompok. Bentar. Oke, Pak Kuis. Ya, silakan dibuka. Dua untuk menentukan LKPD yang kalian kerjakan. Kemudian cara mengerjakannya adalah kalian lihat halaman 2 terakhir ya. Kalian lihat halaman ada langsung halaman 4. Solusi ya. Iya. Bentar, saya jelaskan dulu. Jadi cara pengerjaannya ini kan ada lembar kerja. Tugas kalian mengcopy gambar ini, kemudian memasukkan di sini. Kemudian berikan deskripsi dari gambar ini itu apa? Menjelaskan tentang apa? Misalnya, saya sudah tahu Bapak kasih contoh. Misalnya, saya copy ini, kemudian saya taruh di sini.
Kemudian Sumatera kelompok 2. Nama panggilannya aja. Nama panggilannya. Ini aja. Ya, yang misalnya 2. Halo, dengarkan. Tadi kelompoknya ada kan? Belum? Belum ditanya. Rafael, Putra, dengarkan ya. Kelompoknya, kelompok 1 itu kelompok Jawa, kelompok 2 kelompok Sumatera, kelompok 3 kelompok Kalimantan, 4 kelompok Sulawesi, 5 Sulawesinya 2, 5 Papua. Apa? Ya usah disalin ya. Halo, langsung dikerjakan dari situ saja, jangan disalin.
semua? Jadi saatnya kita memaparkan hasil presentasi kalian ya, hasil tugas kalian ya. Dimulai dari kelompok Jawa. Kelompok Jawa siapa kelompok Jawa? Dibacakan itu apa hasilnya Pak? Berdiri. Yang keras biar gerak. Yang lain dengarkan. Oke, selanjutnya. Daun jangkap adalah pakaian yang berasal dari Jawa Tengah, terbuat dari kain jari. Dari jangkep adalah pakaian dari Jawa Tengah. Oke, selanjutnya. Tari jaipong tarian ini dilakukan untuk acara penyambutan gerakan tarian yang nanti jadian. Oke, yang terakhir. Aku adalah anak musik dari Jawa Barat dan cara bermainnya Jawa Barat. Lebih keras, yang lain mendengarkan dulu. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, ayo lanjut Mbak. Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat dan cara mainnya digoyang. Bahan dari alat musik ini adalah bambu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Jawa. Kita lanjut presentasi dari kelompok Papua dulu. Kelompok Papua berdiri yuk presentasi. Ayo, dimulai dari siapa ini? Oke, ini tari apa ini? Baju apa ini? Warnanya baju apa? Teka atau kewek. Oke, bagus. Selanjutnya ayo. Alat musik lagi. Alat musik dari Papua. Itu terbuat dari batang kayu. Itu saja. Oke, terima kasih Mas. Ayo lanjutnya ke rumah adatnya. Rumah mana adalah rumah adat Papua Pegunungan. Ya. Oke, yang terakhir ayo. Bebas tarian. Ini tari apa? Ini tari apa ini? Tari Sadujur. Apa tadi tari Sadujur? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Papua. Kita ke kelompok kelompok mana yang belum? Ayo, berdiri ke belakang. Ayo, dijelaskan ini apa? Ini gambar apa? Ini gambarnya panjang apa rumah panjang itu? Yang lain? Gimana?
Udah karakternya aja, karakter dari makanan ini apa karakternya? Selanjutnya alat musik dari Kalimantan ya. Nama alat musiknya apa? Nama alat musiknya sampai, enggak sekali. Yang terakhir, tari dari Kalimantan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Kalimantan. Cukup, sepertinya cukup untuk sekarang. Untuk produknya bisa ditutup terlebih dahulu. Tidak istirahat. Kita lanjut ke sesi kuis. Sesi kuis, produknya bisa ditutup. Ditutup. Dengarkan baik-baik kalau. Dengarkan baik-baik. Jadi di sini Bapak ada lembar perolehan bintang. Jadi di mana Bapak telah menyiapkan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan terkait keberagaman. Tugas kalian adalah saya akan tunjuk satu kelompok, misalnya kelompok 1. Kemudian kelompok 1 semuanya maju ke kelompok mana tadi, Papua misalnya, atau Jawa misalnya. Nanti kelompok Jawa maju ke depan untuk mengambil soal, kemudian menjawab soal yang ada di kertas ini. Jika kelompok Jawa bisa, maka kelompok Jawa akan mendapatkan 1 bintang. Bisa dipahami? Jika kelompok Jawa tidak bisa menjawab, maka pertanyaannya kembali dimasukkan ke dalam kotak. Nanti bintang terbanyak akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Bisa dipahami? Beri tepuk tangan dulu dong. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang saatnya Bapak menunjuk kelompok dari Papua. Silakan masuk ke depan. Semua. Nanti Bapak beri waktu 2 menit untuk menjawab jawabannya. Oke? Nah, menghadap ke sana, dibacakan soal.
komentarnya dulu. Digoyangkan, benar atau salah? Tuh, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Jadi beda. Oke, kelompok selanjutnya, Bapak minta kelompok yang belum dipanggil kelompok apa? Kalimantan, Sulawesi, ke Kalimantan dulu saja. Kelompok Kalimantan masih dipanggil. Apa itu keberagaman budaya? Kita hitung 10 detik ya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Silahkan kembali ke tempat duduk. Jadi gitu ya, pertanyaan juga selanjutnya harus hati-hati. Selanjutnya, kelompoknya yang belum dipanggil. Oke, Sulawesi. Sulawesi silahkan maju. Nah, Sulawesi.
belnya, kuncinya pada belnya. Misalnya, di sini kan ada kelompok Papua, Jawa, sama Sumatera. Ketika pertanyaan selesai saya bacakan, kalian cepat-cepatan angkat tangan dan mengatakan belnya. Misalnya, Jawa, 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 Jawa. Kemudian Papua. Nanti yang menentukan yang akan tunjuk itu Bapak sendiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami sekali lagi? Satu pertanyaan terakhir ya. Dengarkan baik-baik ketika kelompok. Mengapa kita perlu menjaga dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? Gak ada bedanya tadi. Sumatera. Benar atau tidak? Apa tadi kelas jawabannya? Oke, satu bintang untuk kelompok. Jadi tadi menjawab sebelum menyalakan belnya. Oke, jadi dapat disimpulkan di sini ya, pemenang dari game perolehan bintang keberagaman adalah kelompok dari Sumatera. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian mengerjakan evaluasi dan seterusnya. Jadi tolong kerjakan soal evaluasi yang ada di classroom dengan sungguh-sungguh. Di classroom. Kan di classroom. Boleh.
sudah selesai? Pak sudah Pak. Sudah. Oh, bentar. Gimana? Gimana? Belum. Mana? Instrumen musik. Tadi kan ada kata musiknya. Setiap dari satu selesai itu berarti dalam. Oke, sudah dikerjakan jangan. Sudah ya? Sudah ya? Jadi di kegiatan pembelajaran kali ini kita belajar apa tadi?